وذر الذين اتخذوا دينهم لعبا ولهوا وغرتهم الحياة الدنيا وذكر به أن تبسل نفس بما كسبت ليس لها من دون الله ولي ولا شفيع. Ini sudah tertunda beberapa waktu tentang sholat-sholat sunnah. Saya sebutkan pada kesempatan malam ini insyaallah tentang sunnah sholat istikharah. Ya. Jadi di sini Rasulullah SAW mensunnahkan, menganjurkan agar umatnya melihat, memperlihatkan kepada Allah dalam segala urusan yang mereka hadapi dalam kehidupan ini. Artinya apa? Dia minta dipilihkan oleh Allah, minta diberikan yang terbaik oleh Allah. Maka ini namanya salat istikharah. Dan salat istikharah ini sebagai bentuk permohonan dia kepada Allah, permintaan dia kepada Allah dalam banyak hal yang ada pada dirinya, agar Allah pilihkan yang terbaik. Karena apa? Ini sebagai pengganti dulu kebiasaan dilakukan oleh orang-orang jahiliyah, di mana tradisi mereka mengadu nasib dengan mengundi atau membuat ramalan, kadang dengan menggaris garis, kadang dengan menerbangkan burung, itu mereka, itu keadaan mereka. Atau dengan melihat bintang, itu keadaan mereka. Kita tidak, dan harus yakin. Sebagaimana misal seseorang mau nikah, juga dia minta kemantapan semua Allah, tidak boleh ragu. Dan ini hadis dari sahabat Jabir Ibnu Abdullah radhiyallahu anhu, Rasul pernah mengajarkan kepada kami salat istikharah dalam segala urusan, sebagaimana beliau mengajarkan surah dari Al-Quran kepada kami. Nabi mengatakan, idza hamma ahadukum bil amr falyarka' rak'atain min ghairil fardhah. Jika salah seorang di antara kalian mempunyai hasrat, keinginan, cita-cita, hamma, salah seorang kalian satu urusan, maka hendaklah salat 2 rakaat min ghairil fardhah, di mana salat ini adalah yang bukan salat wajib, berarti salat sunnah istikharah 2 rakaat. Kemudian thumma liyaqul, kemudian di sini thumma berarti disebutkan para ulama setelah 2 rakaat istikharah tidak ada bacaan khusus sebagaimana istiftah, Fatihah, surat khusus setelah Fatihah, rakaat pertama, berikutnya, dan kemudian doa itu dibaca selesai sholat. Karena thumma liyaqul Allahumma inni astakhiruka bi ilmik. Nah, ini doanya. Ya Allah, sesungguhnya aku memohon kepadamu engkau pilihkan bi ilmika, dengan ilmumu. Wa astaqdiruka bi qudratik, dan aku pula meminta ketetapan takdirmu, dengan apa yang kau takdirkan. Wa as'aluka min fadlikal azim, aku mohon kepadamu ya Allah dari karuniamu yang besar. Fa innaka taqdiru wa la aqdiru wa ta'lam wa la a'lam, sesungguhnya engkau mentakdirkan atau tidak mentakdirkan, dan aku tidaklah kuasa. Sesungguhnya engkau berkuasa, aku tidak kuasa. Engkau maha tahu, aku tidak tahu. Wa anta 'allamul ghuyub, engkau ya Allah zat yang maha mengetahui segala perkara gaib. Allahumma inni in kunta ta'lam. Nah, ini mulai kalimatnya. Ya Allah, jika engkau ta'lam, mengetahui dengan ilmumu, anna hadzal amr khairul li, sesungguhnya perkara ini, sebutin apa kira-kira, sebutin di situ. Mungkin saya
akan mempersunting si fulanah misal, atau saya ini mau ambil beli rumah kali, atau buka toko. Iya, jadi bukan cari pelaris ya. Jadi bukan itu, bukan cari orang pinter. Ya. Jadi sudah yakin. Ya, jika dia baik fidi ini untuk agamaku, wa ma'ashi untuk kehidupan berikutku, wa akibati amri atau untuk kesudahan berikutnya. Au qala ajilin amri wa ajili. Ya, cepat atau terlambat. Faqdurhu li, maka ya Allah takdirkan untuk kalau itu bagus. Wa yassirhu li, maka mudahkan aku untuk mendapatkan dia. Mudahkan aku. Ya, thumma barik li fi, maka ya Allah berkailah untukku tentangnya. Tapi berikutnya, wa in kunta ta'lam anna hadzal amr syarrun li, tapi jika engkau tahu sesuatu ini, sebutin, maka dia buruk untuk agamaku, kehidupanku, dan akibat berikutnya, baik itu cepat ataupun terlambat, maka fasrifhu anni, maka palingkan, ya, maka lenyapkan, jauhkanlah, wasrifni anhu, ya, maka lenyapkan dia dariku, waqturli al khaira, dan takdirkan untukku kebaikan, haitsu kana, dimanapun berada, thumma ardini, kemudian aku ridho, qala yusammi hajatahu, artinya dia sebut namanya tadi, apa hajatnya dia, ya, jadi seperti itu. Maka barakallahu fikum, dalam hadis ini terkandung apa? Pensyariatan salat istikharah yang seakan-akan mengesankan kewajiban, seakan-akan, itu bukan wajib. Karena dia mengatakan apa? Ghairi fardhu. Istikharah disyariatkan dalam perkara apapun, baik perkara besar atau penting, maupun perkara yang kecil atau remeh. Dan ini betul-betul dilakukan dengan penuh yakin. Dan Imam An-Nawawi menyebutkan disunahkan istikharah dalam segala hal, seperti yang disebutkan dalam hadis ini. Adapun pelaksanaan yang wajib, meninggalkan yang haram, mengerjakan sunnah dan meninggalkan yang makruh tidak perlu diistikharah. Aku sholat pun enggak ya, sholat maghrib pun enggak ya, enggak perlu lagi istikharah. Aku perlu tinggalkan riba pun enggak ya, istikharah, enggak perlu. Ya, ya, enggak perlu yang seperti itu, sudah jelas. Ya, jadi seperti itu. Nah, jadi ini perkara umum, bersifat kecil, kata Ibnu Hajar, penting, remeh, ya, mungkin karena beberapa banyak urusan yang remeh, namun justru urusan itu adalah besar. Salat istikharah ada 2 rakaat, bukan salat fardu. Ya, jadi biasa saja pelaksanaannya. Jika ada keperluan segera salat istikharah. Nah, niat istikharah, ya, ini adalah zahir hadis tadi. Jadi sekali lagi tadi doanya dilakukan setelah sholat. Dan ingat, sholat istikharah itu dilakukan bukan karena masih ragu. Dan alhamdulillah, apa yang dulu pernah saya praktekkan, dan alhamdulillah waktu itu tidak sedetail ini. Saya baca tentang tulisan para ulama tentang istikharah. Dan alhamdulillah saya sudah praktekkan banyak hal. Salah satunya saya ceritakan sekitar tahun 86-87. Waktu itu saya ada 2 pilihan, sementara secara zahir sama-sama baik. Apakah saya harus sekolah aliyah negeri atau masuk pondok? Secara zahir, kalau saya sekolah aliyah negeri itu sudah dapat beasiswa. Tapi kalau saya masuk pondok harus bayar sendiri. Bayangkan antum. Dan saya tidak ada orang tak minta pertimbangan. Karena ini masa-masa saya ingin mencari, sehingga saya lakukan salat istikharah. Dan Allah berikan kami kemantapan untuk masuk pondok. Walhamdulillah, inilah lafaz yang disebutkan di dalam istikharah itu. Nih, jadi ini, dan saya pernah juga dalam satu hal masih kayak ragu, tidak ada hasil.
Dan hasil itu nanti Allah kasih kemantapan kita untuk memilih. Jadi diberi mantap, yakin begitu. Ada yang mimpi tidak mesti. Jadi jangan kalau orang istikharah pasti mimpi, tidak. Walaupun saya sendiri dulu pernah dikasih mimpi. Ya. Walaupun mimpi seorang mukmin ada nilai, tapi alhamdulillah. Tapi ingat, tidak ada penjelasan kalau orang istikharah tunggu mimpi, tidak ada. Tapi yang penting adalah kemantapan tadi. Ya. Nah, jadi seperti itu. Harus apa begitu? Ambil kita keputusan apa? Minta, percaya, yakin, minta kepada Allah. Itulah salat istikharah tadi. Wallahu alam, semoga bermanfaat.